Selamat malam, saya dengan Natari. Saya dengan Dimas. Oke. Kalau saya boleh tahu, apa sih yang membuat Anda mendatangi saya dan apa yang ingin Anda ubah? Saya mau mengubah pola menabung saya. Anda ingin menabungnya lebih apa? Lebih banyak. Lebih banyak ya? Iya. Oke. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa tahu nih kalau Anda sudah berhasil melakukannya? Mungkin di bulan depan saya bisa ngelihat kemajuannya dengan kira-kira nominalnya 500.000 atau sampai 1 juta. Itu per bulan ya? Iya, itu per bulan. Per bulan. Oke. Nah, apa sih usaha-usaha yang sudah Anda lakukan selama ini? Usaha yang udah saya jalanin itu paling deposito yang seminggu ya. Oke. Terus apakah ada cara lain yang udah Anda lakukan? Nabung sedikit-sedikit. Oke, nabung sedikit-sedikit. Nah, bagaimana tuh hasilnya? Dua-duanya sama-sama jadi bisa keluar uang lagi ya, padahal jadi udah dikumpulin tapi masih bisa keluar lagi gitu. Oke. Nah, bagaimana sih kalau misalkan nabung sedikit-sedikitnya atau depositonya itu usahanya diperbanyak, kira-kira bakal seperti apa? Jadi makin banyak juga uang saya. Tapi plus minusnya jadi kalau mingguan tuh jadi bisa ditarik lagi, terus kalau sedikit-sedikit kan dia nggak kayak deposito ya, jadi bisa diambil terus uang gitu. Oke, malah jadi keambil terus ya Iya, uangnya? betul. Oke. Nah, kalau dikurangi usahanya? Saya jadi makin boros lagi. Oke, jadi nggak ada usaha Iya, apa-apa. nggak ada usaha Oke. apa-apa. Nah, kalau cara lain belum ada lagi? Belum ada. Belum ada yang dilakukan lagi Iya. ya? Oke. Nah, kalau yang belum dilakukan nih, apa aja kira-kira usaha yang belum dilakukan? Deposito yang sebulan itu belum pernah, sama nyatet pengeluaran primer dan sekunder gitu. Mencatat dulu ya, jadi Iya. kebutuhannya apa Iya, saja. betul. Jadi tadi sudah deposito yang mingguan. Tapi belum yang bulanan Iya, ya? tapi belum Oke. bulanan. Nah, gimana sih langkah-langkah untuk melakukannya usaha tadi? Untuk yang deposito sebulan, bagaimana caranya sih? Ke bank. Ke bank ya? Iya, ke bank. Oke. Nah itu bagaimana, apa bedanya sih dengan yang deposito seminggu itu? Kalau yang seminggu itu kita bisa langsung tarik. Kalau yang sebulan itu ya bulan berikutnya, misalnya Anda menerima gaji tanggal 25, nah itu nanti bisa Anda tarik lagi itu tanggal 25 bulan depan gitu. Oke, jadi makin lama untuk menarik-nariknya. Iya, ya? betul. Oke. Nah, apa sih hambatannya sehingga Anda belum melakukan usaha-usaha tersebut? Karena keinginan saya mungkin lebih banyak ya, jadi belum bisa terlaksana gitu. Oke, gimana kalau misalkan tekad atau keinginan menabungnya, apakah sebenarnya ada atau masih rendah? Ada, tapi masih rendah banget. Oke, tapi mau ya? Mau, tapi mau. Oke. Nah, bagaimana tuh caranya mengantisipasinya agar nggak malas menabung atau tekadnya dinaiki, gimana ya? Mungkin yang tadi pertama saya bilang ya, mungkin seperti nyatet kebutuhan primer dan sekundernya, jadi kan lebih jelas mana yang harus diprioritasin dan tidak gitu. Oke, nah menurut Anda apa nih pilihan-pilihan yang sebenarnya Anda punya? Mungkin nanti saya akan mencoba deposito sebulan sekali kali ya. Deposito sebulan ya? Iya, sebulan. Terus ada lagi? Sama nabung sedikit-sedikit lebih banyak mungkin. Nabung sedikit-sedikit. Kalau yang mencatat itu juga? Iya, itu juga. Mencatat prioritas ya? Iya, betul. Kebutuhan. Oke. Nah, kira-kira apa sih dampak dari tiap-tiap pilihan itu?
dampaknya itu kalau deposito yang sebulan itu nggak bisa ditarik, nggak bisa yang kayak 7 hari tuh. Kalau 7 hari per 7 hari, kalau sebulan itu baru per bulan gitu. Tapi positifnya kita bisa ngumpulin lebih banyak gitu kan, soalnya nggak dikeluarin sampai bulan depan. Oke. Nah kalau untuk dampak yang nabung sedikit-sedikit, Dampaknya yang nabung sedikit-sedikit, karena dia bukan deposito ya, jadi kapan aja bisa kita keluarin, itu kekurangannya. jadi malah diambil-ambil Iya, terus malah ya. diambil terus, betul. Oke, nah untuk yang pencatatan itu bagaimana dampaknya? Kalau yang pencatatan itu lebih terstruktur mungkin ya, lebih jelas. Jadi kita mau ngapain aja benar-benar bisa lah kalau itu. Jadi tahu ya kebutuhan yang mana yang Iya. lebih dulu harus dipenuhi gitu Iya, ya. betul. Oke. Nah, mana sih menurut Anda pilihan yang paling realistis? Yang paling realistis mungkin deposito sebulan kali ya. Sebulan. Oke, apa sih kelebihannya dari pilihan-pilihan yang lain? Dari pilihan yang lain mungkin deposito bisa ini ya, nabung uang lebih banyak, tapi bisa diambilnya itu sebulan kemudian. Tapi kan untuk kita ngeluarin uang yang sebulan itu lebih kecil daripada sebelumnya. Oke, jadi dia bisa nabung lebih banyak tapi juga diambilnya lebih sulit gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, saya ingin mengajak Anda berimajinasi. Oke. Jadi bayangkan Anda bertemu dengan orang paling bijak sedunia. Nah, kira-kira apa sih yang orang itu akan sampaikan ke Anda terkait masalah ini? Rajin menabung, carilah uang lebih banyak lagi. Oke, cari uang lebih banyak lagi. Jadi Ya. berarti itu bisa jadi pilihan lain ya, yang maksudnya Anda bisa cari uang lebih banyak untuk menabung lebih banyak juga gitu ya. Iya, betul. Oke, tapi untuk saat ini yang paling realistis yang deposito Iya. sebulan. Iya, betul. Oke. Nah, kira-kira kapan nih ingin melakukannya? Bulan depan mungkin. Bulan depan Iya, ya? mulai bulan depan. Deposito sebulan ya? Iya. Oke, nah bagaimana melakukannya sih? Ke bank. Ke bank Iya. untuk melakukan deposito Iya, sebulan itu iya, ya? betul. Oke. Nah, seberapa sering Anda akan tetap melakukan ini? Sesering mungkin. Eh, Sebulan. Sebulan sekali Sekali. atau 2 bulan sekali? Sebulan sekali. Sebulan sekali, jadi Iya. tiap bulan Anda akan Iya, mendepositokan betul. uang Anda ya. Kira-kira dari mana nih kita bakal tahu bahwa Anda tuh sebenarnya sudah melakukannya? Karena kalau pakai deposito tuh bisa kelihatan ya. Jadi yang saya tadi bilang, peluangnya itu sangat kecil buat ditarik lagi gitu. Oke, jadi jelas ya kalau deposito Iya, sebulan itu betul. ada. Oke, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama.